Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdita, mahasiswi Trisakti semester Gasal 2025, jurusan PPAK. Akan menjelaskan mengenai merger. Secara sederhana, merger itu penggabungan dua atau lebih perusahaan jadi satu entitas. Tujuannya bisa beragam, memperluas pasar, efisiensi operasional, atau memperkuat struktur keuangan. Tapi satu hal yang pasti, merger bukan hanya strategi bisnis. Ia juga merupakan transaksi hukum yang kompleks dan tidak boleh dianggap enteng. Merger dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai penggabungan. Pasal 1 angka 9 menjelaskan penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada. Dengan kata lain, perusahaan yang bergabung akan melebur ke dalam satu perusahaan yang tetap eksis, sedangkan entitas yang bergabung akan kehilangan status hukumnya. Konsekuensi hukum dari merger. Proses merger bukan hanya soal penggabungan operasional atau manajemen, tapi juga memunculkan dampak hukum yang bersifat otomatis di antaranya. Yang pertama itu adalah aset dan kewajiban dari perusahaan yang bergabung akan beralih secara hukum ke perusahaan penerima merger. Kemudian yang kedua itu adalah pemegang saham. Pemegang saham dari perusahaan yang menggabungkan diri secara hukum menjadi pemegang saham yang menerima penggabungan. Yang ketiga itu adalah status badan hukum perusahaan yang melebur akan berakhir secara hukum sejak tanggal merger berlaku. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 122 ayat 3 huruf C Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian, tahapan merger sesuai ketentuan hukum. Melakukan merger bukan perkara sederhana karena kita harus mengikuti tahap dan proses hukum yang berlaku. Yang pertama itu adalah penyusunan rancangan merger oleh direksi perusahaan terkait. Kemudian yang kedua itulah pengumuman ringkasan rancangan merger kepada publik. Hal tersebut tercantum dalam pasal 127 ayat 2 sebagai bentuk transparansi kepada pemegang saham dan kreditor. Yang ketiga itu adalah permohonan persetujuan kepada RUPS dari masing-masing perusahaan, tercantum dalam pasal 123 ayat 3. Kemudian yang keempat itu adalah pembuatan akta merger oleh notaris setelah RUPS menyetujui rencana penggabungan, yaitu tercantum dalam pasal 128 ayat 1. Kemudian yang kelima itulah pengajuan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM, baik untuk pencatatan perubahan anggaran dasar maupun pencatatan merger itu sendiri, tercantum dalam pasal 126. Kemudian yang terakhir itu adalah pengumuman hasil merger sebagai penutup proses hukum yang tercatat dalam pasal 133. Melewatkan salah satu dari tahapan ini berisiko membuat merger tidak sah atau membuka potensi sengketa hukum di kemudian hari. Sekian dari saya. Terima kasih.